Dampak negatif dari teknologi informasi itu apa saja sih? Ya. Yang pertama, maraknya penipuan melalui SMS, telepon, dan internet. Nah, ini yang perlu kalian waspadai. Kadang kita itu mendapatkan telepon yang mengaku-ngaku sebagai anggota polisi. Mohon maaf, kadang-kadang kita dikabari bahwa keluarga kita sedang kecelakaan, kita harus transfer uang sekian untuk menyelamatkan nyawa saudara kita. Nah, itu kadang-kadang itu bentuk penipuan ya. Nah, ini seperti ini. Tolong belikan dulu Mama pulsa simpati 100.000 di nomor baru Mama. Ini nomornya. Kirim sekarang ya, penting ya. Ini padahal ini jelas-jelas penipuan ya. Ini nomor baru. Ini bisa saja nomor mama kita yang baru. Tapi kan jarang sekali terjadi. Kalaupun nomor mama kita baru, pasti mama kita bisa membeli pulsa sendiri. Nggak mungkin minta kepada kita. Ya kan? Nah, contoh bentuk penipuan yang lain. Nah, ini nomor Anda resmi terpilih pemenang 150 juta dari Shopee ID. PIN-nya ini. Ini linknya untuk mengakses hadiah. Ini sering sekali kita dapatkan di nomor-nomor kontak kita. Nah, pesan saya jangan mudah percaya. Ya, mungkin bisa bentuknya seperti ini atau mungkin ini dari Bukalapak 155 juta. Seperti ini, klik ada linknya, ini ada nomor WA-nya juga. Atau dari Lazada 175 juta bentuknya seperti ini. Ini jelas-jelas penipuan ya. Tidak mungkin Shopee, Bukalapak, Lazada atau bahkan ini Bank BRI itu kalau memberikan hadiah itu lewat SMS tidak mungkin ya. Sekali lagi tidak mungkin. Kalaupun PT-PT besar ini atau pabrik-pabrik besar ini memberikan hadiah pasti lewat telepon atau mungkin lewat iklan di TV atau mungkin lewat iklan di koran. Tidak mungkin lewat SMS sembarangan seperti ini. Ya. Jadi jangan sekali-kali mempercayai pesan-pesan seperti ini. Abaikan saja atau langsung hapus. Langsung hapus saja. Jangan sekali-kali ngeklik ini ya, ngeklik link yang diberikan ini. Ini bisa saja mengandung virus untuk meretas HP kita. Kadang ketika kita klik di sini langsung muncul banyak iklan. Ketika kita tidak sengaja mengeklik iklan tersebut, nanti HP kita kemasukan virus. Atau mungkin kita dialihkan ke suatu alamat web yang di situ menyuruh kita untuk mengisikan identitas kita. Jangan sekali-kali kita isikan identitas kita sembarangan. Itu bisa digunakan oleh si penipu itu untuk membobol bank kita, untuk bisa membuat akun-akun palsu dengan nama kita ya. Misalnya di sini kita disuruh untuk memberikan nama, foto, terus mungkin alamat juga, nomor HP ya. Nanti orang tersebut bisa membuat akun misal Facebook atas nama kita dengan foto kita atau membuat akun sosial media yang lain untuk penipuan lagi. Jangan sampai ya. Kalau ada seperti ini, abaikan saja langsung hapus ya. Tidak usah percaya dengan SMS seperti ini atau kiriman WA seperti ini. Ya. Atau ada lagi bentuk hoax yang sering sekali di broadcast lewat WA atau sosial media yang lain. Contohnya ini. Ada titipan. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala bisama. Terus kemudian di bawahnya ini ada ini. Nah, ini pesan yang sangat tidak baik ya. Dalam waktu 24 jam, Anda akan mendapatkan rezeki yang tiada tara jumlahnya. Jangan dimainkan. Nah, apalagi ini ada sumpah juga. Ini amanah. Jangan dihapus sebelum kirim ke 11 orang. Jangan percaya pesan semacam ini. Ya. Ini kalau dalam agama itu namanya syirik. Ya. Kita menyekutukan Allah. Kita mempercayai pesan semacam ini. Tidak ada hubungannya nasib kita, baik atau buruknya dengan pesan semacam ini. Jadi kalau kalian mendapat pesan semacam ini, hapus langsung. Atau mungkin kalau pesannya bagus, yang kata-kata yang ini yang dihapus ya. Kata-kata yang kirimkan harus mengirimkan atau kalau tidak dikirimkan akan sial. Nah, itu jangan percaya. Ini ada lagi tentang virus yang kemarin ya. Ini info update terbaru penting. Sebarkan ke 10 grup chatmu supaya tidak sial. Nah, ini jelas-jelas penipuan. Nggak mungkin kita mendapat kesialan dengan tidak mengirimkan pesan ini. Jangan percaya ya, ini hoax atau berita tidak benar ya. Kalau ada pesan semacam ini, langsung hapus, jangan sampai kalian teruskan. Atau kalau teman kita mendapat pesan semacam ini, suruh hapus ya. Jangan sampai kita percaya dengan pesan-pesan semacam ini.
Ini banyak sekali semacam ini yang beredar di sekitar kita, di WA, mungkin di Facebook, atau mungkin di grup-grup yang lain, di WhatsApp, atau di mana lagi ya. Banyak sekali ya. Jangan sampai percaya dengan info-info semacam ini. Kalau kita mendapatkan info seperti ini, kita bisa melaporkan ke Kominfo ya. Nanti saya kasih link Kominfo ya. Atau kita bisa mengeceknya di Kominfo juga ya. Kominfo itu salah satu situs dari pemerintah ya. Itu resmi. Kita bisa ngeceknya ini hoax apa tidak. Kalau kita ragu ini hoax apa tidak, jangan diteruskan, cukup sampai di kita ya. Kalaupun itu kita dapat informasi di WA yang bermanfaat, kita pelajari dulu, cek kebenarannya apakah benar-benar itu berita yang valid, yang bisa kita percaya atau tidak. Kalau kita masih ragu, jangan sekali-kali kita mengirimkan kepada teman kita atau saudara kita. Tapi kalau kita yakin itu berita yang benar, baru boleh kita kirimkan ke saudara kita. Tentu kita harus cek ya, cek berkali-kali kebenarannya. Karena banyak sekali berita-berita hoax atau hoax ya bahasa kita di internet ya. Meskipun itu ngakunya itu resmi, tapi kalau di WA itu, kalau beritanya dikirim lewat WA itu rawan sekali penipuan ya. Jadi kita harus berkali-kali mengecek kebenarannya. Oke. Ya, ini ada lagi parental advisory explicit content. Mudahnya mengakses konten dewasa ini, jangan sampai kita salah ya. Ini banyak sekali konten-konten dewasa yang bukan untuk konsumsi anak-anak itu bisa diakses lewat HP. Jangan sekali-kali kita membuka ini ya, karena kita belum waktunya. Besok kalau kita udah dewasa, mungkin sekedar untuk pengetahuan, kita boleh membukanya asal dengan batasan agama masing-masing ya. Jangan sampai kita membuka konten-konten yang belum waktunya kita buka. Ini bahaya, nanti efeknya banyak sekali, efek negatifnya ya. Ya. Kemudian munculnya penjiplakan atau pembajakan, yang ini saya katakan tadi. Di internet itu bebas, kita cari artikel apa saja, cari tugas-tugas apa saja, itu banyak sekali. Kita dapat tugas mencari informasi di internet ya, misal tugas bahasa Indonesia, membuat puisi atau membuat karangan. Kemudian kita asal cari di internet, kemudian kita kirimkan ke guru kita. Itu otomatis kita termasuk penjiplakan atau pembajakan. Ini bisa kena undang-undang ya, undang-undang hak cipta dan undang-undang ITE juga kalau kita kirimkan sebagai tugas kita. Nah, caranya gimana? Kita boleh buka internet kalau dapat tugas, tapi untuk sebagai pembanding atau sebagai apa ya namanya ya, tambahan informasi ya, tambahan informasi. Tidak boleh langsung copy paste dari internet kemudian kita tulis ulang atau kita langsung kirimkan ke guru kita, nggak boleh. Kita harus ambil dari internet, kita ubah sesuai dengan karya kita sendiri atau meniru tapi mengubah ya, kemudian baru boleh kita kirimkan. Kita dapat tugas membuat puisi, kita cari puisi di internet. Nah, seperti apa sih puisi itu? Terus kemudian kita, oh seperti ini, terus kalian buat dengan kata-kata yang lain. Itu fungsi internet yang betul. Jangan asal copy, paste, kirim, jangan ya. Nanti termasuk pembajakan, dapat terkena undang-undang hak cipta atau undang-undang ITE. Selanjutnya, pembobolan rekening bank atau kartu kredit ini sangat sering terjadi. Misal, kalian diminta untuk memasukkan alamat identitas kalian sesuai dengan alamat rumah, nama ibu kandung kalian. Itu bahaya sekali. Apalagi game-game online sekarang kan iklannya itu ada hadiah-hadiah itu ya. Nah, itu kalau kalian klik, terus di HP kalian itu ada credit card milik orang tua kita, itu bisa mudah dibobol. Hati-hati. Jangan sampai kita membeli sesuatu tanpa sepengetahuan orang tua kita. Ya, apalagi di HP kita, kebetulan kalau HP-nya itu digunakan orang tua juga, ada aplikasi credit card-nya, itu bahaya. Bisa dibobol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati ya. Nah, cek sekali lagi. Kalau kita tidak paham, kita tanyakan ke orang tua. Kalau orang tua tidak paham, kita bisa tanyakan ke guru kita atau ke teman kita yang lebih paham ya. Nah, ini hidup boros karena lebih mudah belanja lewat internet. Tadi sudah saya sampaikan,
Meskipun di HP kita itu ada Shopee, ada Lazada, ada Bukalapak, ada Blibli dan lain-lain, kita tidak boleh asal beli. Ya, kita harus pikir dulu berapa penghasilan orang tua kita, berapa uang saku kita, apa yang kita butuhkan. Kalau tidak kita butuhkan, jangan asal beli ya. Nanti bisa lebih boros, bahaya. Anak meniru kekerasan dari game dan internet ini perlu diperhatikan ya. Game-game sekarang itu banyak sekali game-game yang berbau kekerasan, tembak-tembakan, atau GTA zaman dulu ya. Kalau sekarang itu ada apa? FF, ada apalagi yang tembak-tembakan itu jangan sampai kita menirunya ya. Kita boleh memainkan sebatas game, tapi kita tidak boleh menirunya di dunia nyata. Nah, tadi oleh karena itu kita dalam bermain game itu jangan sampai lupa daratan, jangan sampai lupa waktu, jangan sampai lupa segala-galanya ya. Kita gunakan game itu untuk sarana hiburan saja. Yang namanya hiburan itu dikala kita sedang suntuk atau sedang sedih atau sedang banyak pikiran atau sedang bosan, itu boleh game, tapi asal sebentar saja untuk menghilangkan rasa bosan atau suntuk kita. Jangan sampai kita bablas tidak kenal waktu, apalagi sampai kecanduan game dan kita meniru apa yang ada di game itu. Nah, untuk bilang mendelik jangan sampai ya. Nah, perjudian melalui internet ini banyak sekali ya, judi bola, judi yang lain. Jangan sekali-kali diikuti, karena judi itu tidak akan membuat kaya. Pasti membuat kita miskin, itu judi ya. Jangan sekali-kali percaya, apalagi lewat internet. Ya, sangat-sangat rawan penipuan, jangan sampai dilakukan, oke? Ya, kemudian ini yang sering dilakukan, radiasi alat teknologi itu membahayakan kesehatan. Kalau kita malam hari buka smartphone atau HP, itu sebaiknya sebelum tidur HP kita dinonaktifkan atau dimatikan. Atau paling tidak kita jauhkan dari tempat tidur. Jangan sampai HP itu di dekat bantal atau dekat kepala kita atau dekat tubuh kita. Karena apa? Radiasi sinyal dari HP ini dapat menghancurkan otak dan organ-organ yang ada di tubuh kita. Meskipun tidak kita ketahui, tapi sinyal yang ada di HP ini itu dapat merusak otak kita, dapat merusak organ-organ tubuh kita. Ya, termasuk internet ini, wifi. Makanya wifi ini sebaiknya dipasang di jauh di atas sana, atau kalau kita tidur matikan saja. Termasuk HP, kalau kita tidur matikan. Jangan sampai HP itu internetnya masih on, sinyalnya masih on, dan kita taruh di samping kepala kita. Itu bahaya. Radiasinya bisa sampai ke otak. Ya, ini berita yang kemarin, kecanduan game sampai kadang ada kejang-kejang, sampai perlu dibawa ke rumah sakit jiwa juga, itu banyak sekali ya. Kemarin kakak kelas kita di SMP 1 Kalimu juga ada yang sampai kecanduan game ya. Nah, jadi pesan saya, hindari bermain game sampai lupa waktu dan lupa segalanya ya. Nah, ini apalagi lupa kewajiban beribadah. Kalau kita sebagai orang Islam, ketika kita bermain game jangan sampai lupa sholat. Ono adzan langsung sholat ya. Apalagi lupa kewajiban kita membantu orang tua. Kita asik bermain game, kita disuruh membelikan sesuatu di warung oleh orang tua kita tidak mau gara-gara kita bermain game. Jangan sampai, na'udzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita kecanduan game. Nah, ini ada penculikan lewat media sosial ya, lewat internet. Kalau kita dapat kenalan baru, baik itu lewat Instagram, lewat TikTok, atau lewat WA, lewat Facebook, jangan langsung percaya. Apalagi kalau kita diajak ketemuan, ya jangan langsung datang. Jangan ya, karena apa yang ada di internet itu sangat berbahaya. Orang jahat bisa menggunakan internet, orang baik bisa menggunakan internet. Jadi kita harus bijak menggunakan internet. Nanti di akhir ini akan saya kasih tips bagaimana kita bijak bersosial media. Jangan mau ketemu dengan orang yang baru kita kenal di internet. Apalagi kita transfer uang di internet. Jangan sampai. Ya, mau transfer uang kepada orang yang baru kita kenal, jangan sampai ya. Apalagi kita bertukar nomor HP, jangan sampai. Kita pelajari dulu siapa sih orang itu.
langsung cari jawaban lewat WA, lewat yang lain itu jangan sampai kita lakukan ya. Kita boleh diskusi membahas suatu soal di WA boleh, tapi jangan saling menyontek. Karena apa? Karena menyontek itu tidak akan membuat kita pandai. Selanjutnya, kemudahan pemakaian informasi untuk aksi terorisme ini sangat banyak sekali digunakan. Jangan sampai kita terlibat dengan hal-hal kekerasan di dunia maya, apalagi di dunia nyata. Oke? Meningkatkan individualisme dan kurang sosialisasi. Nah, ini sudah terjadi. Kenapa saya katakan sudah terjadi? Karena banyak sekali ya peserta didik zaman sekarang itu tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan lancar ya. Berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru itu bingung sekali. Karena apa? Karena dia terbiasa berkomunikasi lewat WA asal ceplas-ceplos, tidak pernah bersosialisasi dengan orang lain. Nah, cara mengatasinya gimana? Cara mengatasi hal semacam ini, kita batasilah bermedia sosial. Kita boleh punya Facebook, boleh punya Instagram, boleh punya WA dan lain-lain, tapi kita harus biasakan bersosialisasi di luar juga. Jangan hanya di dunia maya. Misal kita punya teman, kita boleh ke rumah teman kita berkomunikasi. Kita punya guru, jangan cuma lewat WA terus. Kalau disuruh bertemu guru, langsung temui ya. Kita bisa berkomunikasi, nanti kita di sana bisa belajar cara nih bertemu guru itu gimana. Pertama datang, salaman, dan menggunakan bahasa yang bagus ya. Begitu, jangan sampai kita kurang sosialisasi dengan orang lain atau kurang berkomunikasi dengan orang lain. Itu nanti kita akan jadi orang yang individualis. Individualis itu orang yang masa bodoh dengan orang lain, tidak peduli dengan orang lain. Kita hanya memikirkan diri sendiri. Itu jangan sampai ya. Itu dampak negatif dari teknologi ya. Jangan sampai kita semacam itu. Nah, mengurangi kreativitas dan mendorong anak menjadi malas karena mudah mengakses informasi. Ini yang sering sangat terjadi. Kita dapat PR, kita hanya jiplak dari internet. Tidak pernah kita berkreasi menurut pemikiran sendiri. Tidak pernah kita belajar berpikir dengan jawaban kita sendiri, itu tidak pernah. Jangan sampai semacam ini ya. Kita harus melatih. Kalau kita dapat tugas dari guru, kita boleh cari informasi dari internet, tapi kemudian kita harus berpikir lagi, memikirkan jawaban itu benar apa enggak ya. Atau kita tambah dengan pemikiran kita, oh kata guru saya begini, oh jawabannya gini, dulu saya pernah diterangkan guru begini, berarti jawabannya begini. Nah itu ya, kita harus begitu.